pulang ya. Damkar beraksi, Satria Biru. Sabtu 8 November 2025, kebakaran melanda sebuah gudang konveksi di Jalan Sukajaya 1, RT 04 RW 01, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api dilaporkan mulai membesar sejak pagi hari. Tim pemadam Jakarta bergerak cepat dan memulai operasi pemadaman pukul 7.57 waktu Indonesia Barat. Lokalisir perambatan api dilakukan pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian proses pendinginan berlangsung sejak pukul 8.46 waktu Indonesia Barat. Setelah hampir 7 jam penanganan, petugas menyatakan api berhasil dipadamkan pada pukul 15.13 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 21 unit armada dan 105 personel dikerahkan dalam operasi ini. Rumah Pak Ajong nih yang kebakaran, katanya dari konslet listrik, terus nyamper ke bahan katanya sih, infonya ya dari anaknya ya. Pak, itu berapa bangunan yang kebakar, Pak? Sementara 2 di depan sama di belakang kos-kosan. Senin 3 November 2025, hujan deras melanda wilayah kota Bandung, memicu insiden seorang pria terjebak di aliran sungai Cikapundung, tepatnya di Jalan Siliwangi, Gang Dalam 1, Kecamatan Coblong. Korban diduga seorang ODGJ bernama Bapak Aceng terjatuh ke sungai karena tidak menyadari banjir mendadak yang menutupi pijakan bebatuan. Laporan masuk ke tim penyelamat pada sore hari dan langsung ditindaklanjuti. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung menuruni tebing dan melakukan evakuasi dengan peralatan keamanan. Berkat respon cepat, korban berhasil diselamatkan. Ya Allah, ya Rob, semoga nggak ada korban. Main nyampe, gini usah nyampe. Selasa 11 November 2025, kebakaran besar melanda Pasar Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi dan menghanguskan puluhan kios pedagang. Api cepat membesar akibat banyaknya bahan mudah terbakar sehingga merambat ke deretan kios lain dalam waktu singkat. Menurut keterangan saksi, kebakaran terjadi sebelum para pedagang membuka toko sehingga banyak barang dagangan tidak sempat diselamatkan. Sebanyak 7 unit mobil pemadam dikerahkan dan berhasil memadamkan api setelah berjuang beberapa jam. Tidak ada korban jiwa, namun sekitar 45 kios ludes terbakar dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kejadian terjadi pada dini hari saat para pedagang tengah menyiapkan dagangannya. Tiba-tiba, salah satu pedagang melihat percikan api akibat korsleting listrik dari sebuah kios. Dalam sekejap, api membesar dan membakar area pasar, membuat para pedagang panik dan berlarian menyelamatkan diri. Awal itu jam 5:05 Iya. ke Marco Cibitung bahwa terjadi kebakaran di ruko-ruko samping SJC, tepatnya di bangunan Ramayana Lama Cikarang. Kita tiba di lokasi itu jam 5:15. Api alhamdulillah sudah tidak terlihat, sudah mulai padam dan tim kita sudah mulai melakukan pendinginan. Tunggu. Udah masuk lah jeratnya. Udah. Mundur. Sabtu 8 November 2025,
seekor ular sanca raksasa berhasil dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Reptil sepanjang lebih dari 6 meter itu ditemukan warga di area kebun milik seorang petani di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan, Hulu. Ular pertama kali terlihat oleh seorang warga yang tengah memetik sayuran pakis dan langsung melapor ke pemilik kebun. Petugas Damkar Inhil bersama 8 personel dan 1 petugas medis bergerak ke lokasi sekitar pukul 10 pagi. Setelah proses penangkapan selama 30 menit, ular akhirnya berhasil diamankan dan kini dititipkan di pos DPKP Inhil untuk penanganan lebih lanjut. Awas. Oke, badan. Warga tolong, warga! Tolong! Tolong! Rabu 5 November 2025, kebakaran hebat melanda toko material Rukun Jaya Home di Jalan RA Kartini, Ketanggungan, Brebes pada Rabu dini hari. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada unit pendingin ruangan di bagian timur bangunan dan mulai terlihat sekitar pukul 2.20 waktu Indonesia Barat. Tim pemadam tiba di lokasi pukul 2.44 waktu Indonesia Barat dan berjuang selama 4 jam hingga api berhasil dipadamkan. Dari 3 korban, 1 orang berhasil diselamatkan, sementara 2 lainnya tewas di lantai 2 akibat terjebak pintu tralis yang terkunci. Penanganan melibatkan Damkar Brebes, aparat, serta warga sekitar. Ya, jadi saya berpegang sini. Ya. Sekarang langsung kasih jatuh masuk. 1, 2, 3. Damkar beraksi, Satria Biru. Damkar beraksi, Satria Biru. Senin 3 November 2025. Sebuah mobil pick-up terjun ke Kali Sunter di Jalan Cinta, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Insiden terjadi saat sopir panik dan salah menginjak pedal gas ketika hendak memundurkan kendaraan, hingga mobil oleng dan masuk ke air. Laporan diterima Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 14 personel yang dipimpin Arif Firmansyah dan Heri Widi langsung dikerahkan dengan 2 unit rescue. Tim tiba di lokasi 5 menit kemudian dan memulai evakuasi pukul 11.49 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu 25 menit, mobil berhasil dievakuasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Peristiwa bermula ketika sang sopir berusaha memindahkan mobilnya yang dianggap masih menghalangi jalan. Namun saat hendak memundurkan, ia tanpa sengaja menekan pedal gas terlalu dalam. Mobil kehilangan kendali dan akhirnya tercebur ke aliran kali di sisi jalan. Ada lubang di dalam. Ada? Ada, besar. Itu mau naik ke dalam? Iya. Ada sarangnya kawan kan? Rabu 5 November 2025, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi sarang tawon Vespa di wilayah Kecamatan Pasangkayu, tepatnya di Jalan Insinyur Soekarno, area Polres Pasangkayu. Laporan diterima dari anggota kepolisian pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat dan 1 unit armada rescue segera meluncur 3 menit kemudian. Tim tiba di lokasi pukul 9.16 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan penanganan yang dipimpin Danru Piket Isham bersama seksi evakuasi. Berkat kesigapan petugas, sarang tawon berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban dan situasi dinyatakan terkendali.
Selasa pagi 11 November 2025, kebakaran hebat terjadi di kawasan Lotte Mart Fatmawati, Jakarta Selatan. Sebuah toko tekstil dilaporkan terbakar, memicu kepanikan di sekitar lokasi. Sebanyak 59 personel dan 15 unit mobil pemadam dari suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan dikerahkan untuk memadamkan api. Laporan pertama masuk pukul 9.43 waktu Indonesia Barat dan dalam hitungan menit petugas tiba di lokasi. Api diduga berasal dari lantai 3 bangunan dan berhasil dilokalisir sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Karpet gitu ya? Oh, bahan baju sih lebih tepatnya. Tapi toko lah udah buka apa belum ini posisinya? Oh, sudah buka. Ada korban nggak Pak? Atau ada karyawan yang ditinggal nggak? Nggak ada. Aman. Tapi lagi ada pembeli atau enggak? Lagi Selasa 4 November 2025, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor melakukan pertolongan terhadap seorang anak yang mengalami insiden tidak terduga. Kejadian terjadi saat korban tengah memancing di area pemukiman, ketika kail pancing tersangkut di telinga bagian kiri. Keluarga yang panik segera mendatangi kantor Damkar Cibinong untuk meminta bantuan. Tim rescue dengan sigap melakukan evakuasi selama kurang lebih 30 menit hingga kail berhasil dilepaskan dengan aman. Kondisi korban kini dinyatakan stabil. Selasa 4 November 2025, seekor hewan kuskus masuk ke dalam rumah warga di Jalan Gusnawati, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Laporan kejadian disampaikan oleh Rijal Effendi melalui WhatsApp Damkarmat pada pukul 8.14 WITA. Menanggapi laporan tersebut, tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari segera bergerak ke lokasi. Setibanya di tempat kejadian, petugas langsung melakukan evakuasi menggunakan grab stick, sarung tangan, dan kandang besi. Evakuasi hewan tersebut berhasil dilakukan dengan aman dan terkendali. Sini dokumentasi Pak. Ibu. Sini Ibu. Damkar beraksi, Satria Biru. Damkar beraksi, Satria Biru. Jumat 7 November 2025, petugas penyelamat dari Mako melakukan evakuasi seekor kucing yang terjebak di saluran pembuangan. Warga yang menemukan kejadian tersebut segera menghubungi petugas untuk meminta bantuan. Menindaklanjuti laporan itu, tim bergerak cepat dan memulai operasi penyelamatan pukul 7.53 WITA. Hanya dalam waktu 6 menit, tepat pada pukul 7.59 WITA, kucing berhasil dievakuasi dengan aman dan terkendali. Dalam proses ini, petugas menggunakan peralatan berupa linggis dan peralatan rescue ringan lainnya. Gedeng kan Pak niku kan butune tipis kok. Nggih Pak, iki purwanen Pak. Wes gak apa-apa menawa kok. Jumat 7 November 2025, suasana di TK Aba 5 Kota Pasuruan mendadak heboh pagi tadi. Seorang bocah berusia 5 tahun terjebak di mainan kincir putar dan tidak bisa melepaskan diri. Guru dan warga yang panik segera menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tim Damkar bersama BPBD Kota Pasuruan tiba di lokasi dan melakukan evakuasi dramatis.
Berkat kesigapan petugas, anak tersebut akhirnya berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka serius. Lokasi, sampai di lokasi, karena itu terjepit mainan di kakinya, lihat kondisinya barangnya besar-besar, besinya besar-besar, kita siapkan alat namanya cutter rider, yaitu alat pengungkit pembuka jepitan. Terus tanpa kesulitan teman kita akan evakuasi. Di situ alhamdulillah tidak terjadi eksiden atau kepanikan dari siswa. Kamis 6 November 2025, tim rescue Regu 1 Sukasari Cibuluh menerima laporan dari IGD Rumah Sakit Umi Bogor Selatan mengenai seorang pasien yang cincinnya tak dapat dilepas. Pasien diketahui merupakan korban penyerangan oleh orang tak dikenal saat tidur dan mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh. Akibat pembengkakan pada tangan, cincin di kedua jari sulit dilepaskan. Tim bergerak pukul 23.15 waktu Indonesia Barat dan tiba 5 menit kemudian. Dengan menggunakan gurinda mini, petugas berhasil memotong cincin di ruang IGD. Operasi berlangsung aman hingga selesai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dengan kondisi cuaca cerah. Selasa 4 November 2025, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa satu unit mobil di area PT Anggada Perkasa, Jalan Raya Mayor Oking, Jaya Atmaja, Cibinong, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut dilaporkan melalui Comment Center 112 dan diteruskan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor untuk penanganan. Petugas segera melakukan evakuasi dan pembersihan material pohon. Proses berlangsung selama 2 jam hingga situasi di lokasi kembali aman. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dibongkar ya. Tikus Buang peredam nggak sih? takutnya di peredamnya. Jumat 7 November 2025, petugas pemadam kebakaran sektor Ciomas, Kabupaten Bogor melakukan aksi tak biasa. Mereka mengevakuasi seekor tikus yang bersarang di balik dashboard mobil milik warga. Peristiwa ini berawal dari laporan pemilik kendaraan yang mencium bau tak sedap dan mendengar suara mencurigakan dari dalam mobil. Tim damkar yang tiba di lokasi segera melakukan pemeriksaan dan berhasil mengevakuasi tikus tersebut dengan aman, sehingga kendaraan kembali dapat digunakan seperti semula. Dibongkar ya. Tikus Buang peredam nggak sih? Selasa 11 November 2025, seorang pekerja nyaris celaka saat memasang baliho di Jalan MT Haryono, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Korban diduga tersengat arus listrik ketika berada di atas kerangka baliho dan terlalu dekat dengan kabel bertegangan tinggi di sekitar lokasi. Beruntung korban berhasil selamat dari insiden tersebut. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur segera melakukan proses evakuasi dengan aman dan terkendali. Awal kejadian diketahui saat seorang pekerja tengah mengganti baliho. Saat proses penggantian berlangsung, pekerja tersebut tanpa sengaja menyentuh kabel listrik yang melintang di area tiang baliho. Akibatnya, ia tersengat aliran listrik dan sempat tak berdaya sebelum mendapatkan pertolongan.
Tadi, di segmen sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Satria Biru dengan cepat dan tanggap merespon insiden kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk. Keberanian tim kami mengatasi bahaya adalah bukti. Dedikasi adalah melindungi Jakarta. Setiap detik sangat berarti. Dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keselamatan. Ingat, setiap tindakan pencegahan bisa menghindari kejadian serupa. Bang Adam berpesan, jangan tunggu bahaya datang, waspada selalu dan lakukan langkah-langkah pencegahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, siaga Jakarta. Itulah tadi aksi nyata para petugas pemadam kebakaran dalam menjaga keselamatan kita semua. Dari kobaran api hingga evakuasi darurat, mereka selalu siap siaga tanpa kenal lelah. Terima kasih sudah menemani Satria Biru. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hargai perjuangan para pahlawan kita di lapangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Satria Biru. Keberanian, pengabdian, dan aksi nyata untuk negeri.